Ciro lupa. Bahagia mutlak hak kalian. Kami cuma terapi jalanan. Halo sahabat Indonesia. Salam sehat. Ketemu lagi sama gua Adi. Gua Seno. Kami dari Terapi Jalanan MHI. Saat ini kita mau ngobrolin soal persepsi. Ya kan? Mantap. Mungkin banyak orang yang beda persepsi. Nah, ya kan. Persepsi itu kalau menurut gue itu dalam kita menerima satu pesan, kita menerima satu informasi, terus berdasarkan pengalaman yang kita punya ataupun pengalaman orang lain, kita coba menyimpulkan informasi itu dan kita menyampaikan pendapat kita terhadap informasi tersebut. Jadi kita punya kesimpulan terhadap informasi yang kita terima tadi, dan itu kita sampaikan kepada orang lain. Nah, ini persepsi gue tuh, Sen. Ya, kayak gitu, ya kan? Bener nggak kalau menurut lo? Itu pendapat gue pribadi. Bener. Kita urut dulu. Persepsi itu kalau menurut bahasanya apa? Bahasa mana? Itu kan kalau nggak salah dari bahasa Latin ya, perceptio. Oh. Itu sepertinya gini, sebuah tindakan yang menyusun, mengenali dan apa ya, mendesain, menafsirkan sebuah informasi melalui panca indera kita, gitu loh. Melalui macam-macam panca indera, baik auditori, visual, kinestetik, kayak gitulah. Jadi semua itu guna memberikan satu gambaran ataupun pemahaman tentang lingkungan sebenarnya. Tentang lingkungan. Nah, jadi persepsi itu kalau menurut yang bahasa Latin itu persepsio. Oh, gitu. Oke. Tapi apa namanya? Bener nggak? Gini maksudnya, kalau kita menyampaikan persepsi kita itu adalah mutlak. Mutlak yang harus gue lakuin karena itu persepsi gue. Ya iya, kan semua orang punya persepsi. Berarti apa namanya, kayak ini ya, kayak apa sih, kehendak, iya nggak sih? Enggak. Kalau persamaan itu sinonim. Persepsi itu kan sinonimnya kan kalau menurut tesaurus bahasa Indonesia itu kan pendapat ya, tanggapan. Persepsi itu kan tanggapan. Cuman gini, kalau tadi lo bilang persepsi itu mutlak, menurut persepsi gue, kalau orang juga seperti itu, kan yang ada kan gontok-gontokan. Karena lo punya persepsi, mereka punya persepsi gitu. Nah, cuman di apa ya? Persepsi itu gampangannya gini. Bisa dibilang sebuah pengalaman juga tentang apa ya, sebuah objek, peristiwa ataupun hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi, gitu kan, dengan menyimpulkan informasi kemudian menafsirkan pesan yang tertangkap oleh panca indera seseorang. Bener nggak? Yang tadi kan di awal gue bilang pengalaman, yang tadi nyambungnya lo bilang pengalaman. Pengalamannya itu apakah memang harus pengalaman yang memang udah pernah gue lakuin, atau gue melihat pengalaman orang lain yang menurut pendapat gue ini benar, gue ambil. Ini pengalaman orang gue ambil karena sesuai sama persepsi gue, dan ini yang gue sampaikan ke orang lain. Nah, jadi gini, bener, lo nggak salah. Cuman ketika kita bicara persepsi, yang ada yang kita lihat, sering kita lihat tuh pasti ujung-ujungnya perbedaan pendapat. Karena si A punya persepsi, si B punya persepsi kan. Nah, kalau terus si C punya persepsi, si D punya persepsi gitu kan. Nah, kalau mereka berpegang pada apa yang mereka persepsikan tadi, yang ada nggak ada satu ini tuh, pasti ada perbedaan A, B, C, D dan sebagainya gitu. Nah, makanya
bagaimana tadi udah bagus sih, gue melihat pengalaman orang terus gue persepsikan menurut gue, terus gue lakukan yang terbaik. Ya kalau semua orang melihatnya begitu, pastinya hasilnya pasti baik gitu. Makanya di persepsi ini, kalau ketika kita bicara lo punya persepsi, gue punya persepsi, gue asiknya kita melihat berarti ada satu sudut pandang, perspektif gitu. Nah gue lebih asik melihat ke perspektif dulu, karena perspektif itu, atau gampangannya gini, perspektif itu sudut pandang, cara pandang, sudut pandang gitu ya. Sudut pandang gue dengan sudut pandang lo nggak sama. Iya. Cuma dari perspektif tadi, sudut pandang ini dia bisa menghasilkan sebuah persepsi yang pada akhirnya melahirkan sebuah opini kayak gitu loh. Nah makanya pernah lihat ini nggak lo? Pernah lihat, sering lah kalau kita sering ikutin training atau mungkin para motivator itu kan sering menampilkan ada dua orang tuh ya coba dilihat ya, visual gambar dua orang, misalkan gua sama lo nih, terus gua naruh angka 6. Ya. Lo tanya angka berapa Sen? Ya gua pasti angka 6. Lo 9. Karena balik gitu kan. Nah terus gua 6, lo 9. Nah kalau kita tetap kekeh pada persepsi masing-masing, ya kan nggak ada titik temu kan. Terus ketika ada sebuah tabung nih, ya tabung gua geser gini nih, ke arah seperti nih, seperti gambar brick yang seperti gambar ini nih, gitu kan. Kalau kelihat orang di sisi yang sebelah sananya, apa itu bentuknya? Lingkaran. Kalau dari sampingnya orang bilang kotak. Nah nggak sama, dari perspektif itu, menariknya adalah bagaimana sih kita melahirkan sebuah persepsi yang sama. Ya diperlukan sebuah pola, Pola apa? Sebuah pola. Jadi dari persepsi dari perspektif tadi melahirkan sebuah persepsi yang berbeda-beda tadi, mencari kesamaannya, ya kita bersepakat membuat satu pola. Artinya apa? Ada kalanya lo mau melihat dari sisi pandang gue mau melihat dari sisi pandang lu, ketemu. Jadi contohnya sama nggak itu sama empati? Beda. Kalau empati lebih rasa, lebih ke dalam, lebih ke rasa. Jadi contoh gini, ini ada angka 6 depan gue, sampai kapanpun lo kan kekeh tetap di 9 kan? Iya. Gue tetap di 6. Nah ada kalanya kita orang nih harus mau melihat dengan cara lo juga harus mau suka nggak suka melihat cara gue, sehingga oh iya kalau begini ketemu polanya gini deh. Kalau gimana persepsi kita biar sama, gimana kalau ini angka kita giniin, kita melihat dari sisi yang sama, barengan titik yang sama. Iya 6, oh iya 9. Nah makanya diperlukan sebuah pola gitu. Ada macam-macam berarti. Kalau lu bicara pola kan berarti ada beberapa berkaitan dengan channel kita kan terapi jalanan nih. Nah, pola yang kita bahas ini adalah pola bagaimana kita bisa melakukan terapi diri kita lah. Jadi contoh gini, berarti diperlukan sebuah pola, Pola itu bagaimana kita melihat cara pandang kita secara dimensional. Gimana tuh dimensional, maksudnya gimana? Lo tau kubus kan? Ya. Kubus, kalau kubus ada kotak kubus gitu, kan dia punya sisi atas, sisi bawah, sisi kiri, sisi kanan, sisi depan dan sisi belakang. Ya, kelilingnya 4 kali sisi rumusnya. Kalau di depan anak gue baru ujian. Nah, kalau tanya bini gue paling apal. Jadi gini, kubus tadi kalau kita taruh di depan kita nih, kira-kira di dalamnya apa? Isinya apaan? Ya kan? Tahu nih, kayaknya isinya apa ya? Bisa aja kotak, buku, bisa apa, sesuai dengan bentuk kubus. Nah, pola yang gue maksud gini nih, gimana kita buka atasnya dulu yuk. Kita telanjangin istilahnya kotak nih. Kita buka sisi atas, sisi bawahnya, kemudian kita buka sisi kiri, sisi kanannya, kita buka sisi depan, sisi belakangnya. Oh, itu isinya kacang ternyata, misalkan gitu. Nah, seperti sering dalam kehidupan kita lo pernah sering kan ketemu orang ngomong, ini gue sakit nih,
Dia sambil pegang ini nih, sambil pegang ini gue sakit. Lo nanya, tangan lo sakit? Iya ini gue, mana kulit nih? Karena kan gue yang gue les kulit. Bukan sini gue sakit, yang mana dong? Gitu kan? Nah maksudnya secara dimensional gini berkaitan dengan terapi jalanan kita nih. Gue kalau misalkan sini gue sakit, tapi bukan di permukaan nih, berarti gue harus melihat, oh, ya tadi buka atas, buka bawah, buka kiri, buka kanan, buka depan, buka belakang. Oh ternyata di persendian sakitnya. Nah berarti kalau gue cara pandang gue melihatnya persendian gue sakit nih, pasti tepat. Nah sering orang bilang kan sini gue sakit nih, sini kan macam-macam, perut, bisa pencernaan, bisa lambung, bisa jerawat di udel, macam-macam. Nah makanya diperlukan sebuah pola. Nah pola itu bisa kita sepakatin. Jadi bersepakat bisa. Misalkan tadi kasus yang tangan lo, gua melihatnya berarti gua harus ngebuka pikiran gua dari berbagai angle. Dan dari sisi lu yang memberikan informasi kan istilahnya, lu juga seharusnya ya bisa memberikan informasi juga yang detail. Betul. Baru bisa ketemu. Nah, artinya gitu. Sering kita pro kontra itu terjadi karena sesuatu hal yang berkaitan dengan ego. Orang kekeh pada persepsi masing-masing, tanpa dia mau melihat dari kacamata orang lain. Ya itu nggak nemu. Makanya kalau gue bilang diperlukan sebuah pola. Apaan polanya? Ya terserah sesuai dengan apa yang mau disepakatin polanya. Tadi lo bilang berarti gue harus melihat dari berbagai angle ya, berdasarkan informasi yang detail yang lo sampaikan. Pasti nemu. Gitu, pasti ketemu. Gitu. Oke, jadi poinnya adalah semoga sahabat Indonesia yang melihat channel kita bisa punya gambaran, kita kerucutkan di bagaimana proses persepsi itu terjadi pada diri seseorang. Gitu ya. Persepsi itu kan merupakan sebuah proses, ya, sebuah proses yang dimulai dari penerimaan atau respon seseorang melalui panca inderanya. Panca indera baik visual, auditori, kinestetik, ya panca indera lah, penglihatan, pendengaran, semuanya itu, sehingga terbentuk sebuah tanggapan yang terjadi dalam diri individu tersebut, gitu. Yang akhirnya individu tadi memiliki satu kesadaran dan segala sesuatu yang diperlukan dalam dia melihat lingkungannya, melihat keadaannya, melihat semuanya, gitu. Ya mungkin kalau boleh gua tarik benang merah nih ceritanya nih. Benang merahnya itu adalah sebelum kita menyampaikan persepsi, ya, alangkah lebih baik atau idealnya adalah kita juga harus lihat dulu dari sisi perspektifnya dulu. Betul, sudut Jadi, pandangnya dulu. Sudut pandangnya kita harus mungkin contoh gampang adalah kita terima informasi. Begitu informasi kita terima, kita ambil dari beberapa angle dulu nih. Betul. Informasi tersebut. Terus kita lebarkan pikiran kita seluas-luasnya. Kalau perlu cari informasi-informasi yang bisa dipercaya terkait sama informasi tersebut. Barulah kita menyampaikan persepsi kita. Dari persepsi tersebut kan lahirlah opini. Betul. Gitu kan? Jadi kita punya opini. Ya harapannya sih pada saat kita sudah menyampaikan opini tersebut, orang menerimanya akan lebih clear, ya, maksudnya lebih baik. Jadi perlu diingat, banyak orang melupakan sudut pandangnya atau perspektifnya. Jadi banyak orang langsung pada persepsi. Begitu terima informasi, betul. Begitu terima informasi, informasi, langsung persepsi muncul. Langsung opini. Langsung persepsi itu melebar kemana-mana yang pada akhirnya melahirkan opini yang bermacam-macam juga. Nah,
pesannya adalah sebelum persepsi itu muncul, Mm-mm. perspektifkanlah dulu gitu. Oke. Sudut pandang kita yang lo bilang tadi, lebarkan dulu semuanya dan sebagainya, cek Cari and recheck dan informasi sebagainya. segala macam dulu. Baru ketika itu sudah oke menurut kita, baru persepsi kita seperti ini. Nah, ketika ini disampaikan kepada orang lain, gue yakin banyak orang yang berpersepsi yang sama, sehingga opini yang terbentuk nanti akan sama. Dan satu sisi juga Gitu. gini, kalau kita begitu terima informasi langsung kita sampaikan persepsi menjadi opini. Kalau benar kebetulan, ya kan. Kalau orang menerimanya itu sebagai sesuatu yang benar dan baik dan positif atau aktual gitu ya, itu oke. Tapi kalau ternyata apa yang kita persepsikan itu ternyata malah salah, kan justru bikin malu diri sendiri. Dan hati-hati lu, undang-undang ITE sasarannya itu. Ya, betul. Jadi maka kita bijaklah dengan informasi apapun yang kita terima melalui penglihatan dan pendengaran dan rasa kita, kita olah sedemikian rupa, cek data informasi tersebut, sehingga barulah kita berpersepsi gitu. Jangan langsung, nggak usah Langsung kemerusung, lupain ya. itu semua, langsung persepsi gue begini ya. Iya. Kan kita menyampaikan persepsi supaya apa yang menjadi istilahnya kita pendem, kita rasa bisa kita sampaikan. Tapi itu tadi dengan perspektif terlebih dahulu. Kita analisa terlebih dahulu. Dengan menyampaikan hal yang baik dan yang benar kan otomatis kita juga happy. Karena kan kuncinya gini, perspektif itu melahirkan sebuah persepsi yang pada akhirnya kebalik. Perspektif itu kan menciptakan sebuah persepsi. Ya. Yang pada akhirnya melahirkan Jadi sebuah opini. Nah, betul. ketika kita ingat itu urutannya tentunya kita akan bijak lah. Iya. Gitu. Ya, pada dasarnya kan semuanya supaya kita bisa lapang, merasa lapang, nggak ada yang dipendem-pendem, tapi ya itu tadi harus lebih bijak. Supaya apa? Supaya kita juga jadi bahagia. Kalau kita bahagia, menyampaikan persepsi, orang lain menerima persepsi, opini atau persepsi itu juga menjadi bahagia. Opini yang terbentuk, yang lahir adalah menjadi sebuah kebahagiaan bersama. Gitu. Bahagia, damai, gitu kan enak ya. Karena pada dasarnya apa? Bahagia itu mutlak hak kalian. Sen. Apaan? Ini kan ngomongin persepsi, perspektif, gitu kan, opini. Nah, kalau yang berkembang sekarang ini kan banyak muncul persepsi-persepsi yang beda-beda, gitu kan. Gue jadi ingat ngomongin perbedaan, gue jadi ingat sama satu lagunya Mas Lasso. Gitu. Perbedaan, tahu kan? Oke, kita nyanyiin. Oke. Langsung tag aja. Apa tuh? Biayaan kakinya. Apa perut lo? Oke. Gua akan mulai setelah lo mulai. Udah lo main aja. Abain gue. Ya. Ciro lupa. Kok gue lupa nadanya? Nada gimana? Sendiri. Gue lupa nadanya. Gimana? Sendiri di sini. Sendiri di sini. Resapi, ya. Gimana? Sendiri resapi. Sendiri. Oh iya. Ciro lupa. Sendiri resapi, heningnya malam ini, Tanpamu di sini.
bersama lagi. Segala perbedaan itu membuatmu jauh dariku. Biarlah sang waktu menjaga cintamu. Nyalakanlah api cinta, membakar ragu yang ada. Ku kan selalu setia hingga saat tiba. Perpisahan ini hanya untuk sementara. Sabarlah menanti, usah gelisah, Berharap engkau kembali. Mengisi hari bersama lagi. Segala perbedaan itu membuatmu jauh dariku. Biarlah sang waktu menjaga cintamu. Nyalakanlah api cinta, membakar ragu yang ada. Ku kan selalu setia hingga saat tiba. Segala perbedaan itu membuatmu jauh dariku. Biarlah